Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Bayu Aska Adil, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Emputan Tular. Untuk saat ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk tugas 13 mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pembimbing Ibu Tri Murniati, ST, MT. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai ekonomi teknik dan depresiasi. Sejarah ekonomi teknik adalah mulai berkembang dan dikenal secara formal pada awal abad ke-20, meskipun prinsip-prinsip ekonominya telah digunakan jauh sebelumnya dalam praktik rekayasa dan manajemen proyek. Penerapan konsep ekonomi dalam pengambilan keputusan teknik mulai mendapat perhatian serius seiring dengan perkembangan industri, khususnya pada masa revolusi industri kedua. Jadi berikut adalah sejarah ekonomi teknik ya, yang mulai dikenal oleh dunia akhir abad ke-19 sehingga awal abad ke-20, ketika investasi pada peralatan, mesin, dan infrastruktur menjadi sangat besar dan kompleks. Secara lebih spesifik, ekonomi teknik sebagai disiplin akademi mulai dibentuk sekitar tahun 1930-an hingga 1940-an di Amerika. Salah satu tokoh awal yang dianggap berjasa dalam membentuk dasar-dasar ekonomi teknik adalah Eugene L. Grant, seorang profesor di Stanford University yang menerbitkan buku berjudul Principles of Engineering Economy pada tahun 1930. Buku ini menjadi salah satu referensi awal yang merumuskan metode kuantitatif dan sistematis dalam mengevaluasi alternatif teknik dari sudut pandang ekonomi. Sejak saat itu, ekonomi teknik terus berkembang menjadi bagian penting dalam kurikulum teknik, terutama di bidang teknik industri, teknik sipil, dan manajemen rekayasa, serta menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis biaya dalam proyek-proyek teknik modern. Nah, kemudian dalam ekonomi teknik ini dikenal sebagai engineering ekonomi ya, adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis dan pengambilan keputusan teknik, terutama yang berkaitan dengan investasi proyek, pemilihan alternatif, serta evaluasi biaya dan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah membantu para insinyur dan manajer dalam menentukan pilihan terbaik secara ekonomi di antara beberapa alternatif teknis yang tersedia. Sehingga pada intinya ekonomi teknik ini digunakan untuk melihat untung rugi suatu proyek atau pekerjaan sebelum dikerjakan atau sebelum dilaksanakan ya. Jadi kalau ekonomi apa untung berarti lanjut, kalau enggak, kalau belum untung jadi dicarikan alternatif bagaimana supaya lebih menguntungkan. Menurut literatur, seperti yang dijelaskan dalam buku Engineering Economy oleh Leland Blank dan Anthony Tarquin, ekonomi teknik didefinisikan sebagai the application of economic principles to engineering problem involving the evaluation of alternative course and action in terms of their cost and benefit. Jadi artinya dari bukunya Tarquin ini, ekonomi teknik fokus pada bagaimana memilih solusi yang paling ekonomis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai waktu dari uang, time value of money, biaya awal, biaya operasional, pendapatan, suku bunga, inflasi, dan umur proyek. Dengan pendekatan kuantitatif ini, ekonomi teknik sangat penting dalam proses pengambilan keputusan investasi, penganggaran proyek, dan efisiensi operasional dalam dunia teknik dan industri. Nah, pertanyaannya, mengapa timbul ekonomi teknik? Jadi, ekonomi teknik ini memang harus ada dan harus dilaksanakan dalam segala proyek, walaupun proyek itu sederhana, bahkan proyek besar sekalipun itulah harus menggunakan. Ekonomi teknik timbul karena adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan teknik, terutama dalam proyek-proyek teknik atau industri yang melibatkan investasi, sumber daya, dan risiko finansial.
Dalam dunia nyata, seorang insinyur tidak hanya dituntut membuat solusi yang teknis layak, tetapi juga harus ekonomis, efisien, dan berkelanjutan secara biaya. Alasan utama munculnya ekonomi teknik ini adalah karena yang pertama keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, uang terutama, dan bahan baku yang menuntut adanya pemilihan alternatif terbaik. Dua, tingginya biaya investasi dalam proyek teknik seperti pembangunan infrastruktur, pembelian mesin, atau pengembangan teknologi, sehingga diperlukan analisis kelayakan secara finansial. Kemudian yang ketiga, adanya risiko dan ketidakpastian termasuk perubahan harga, inflasi, dan nilai waktu dari uang yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan jangka panjang. Ekonomi teknik digunakan kapan? Ya. Jadi ekonomi teknik digunakan ya ketika insinyur atau manajer proyek atau pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa alternatif atau pilihan teknis yang berbeda dan perlu memilih mana yang paling efisien secara ekonomi dalam proyeknya. Penggunaannya sangat penting dalam situasi yang melibatkan investasi pembiayaan, pengeluaran jangka panjang, dan penghematan biaya. Jadi beberapa contoh kapan ekonomi teknik digunakan adalah antara lain yang pertama pemilihan investasi proyek saat perusahaan ingin membangun pabrik, membeli mesin baru, atau mengembangkan teknologi. Ekonomi teknik digunakan untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut layak secara finansial, misalnya melalui analisis NPV, IRR, dan payback period. Dua, perbandingan alternatif desain atau teknologi digunakan untuk membandingkan dua atau lebih rancangan teknik berdasarkan biaya awal, biaya operasional, dan umur pakai untuk menentukan solusi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Ketiga, keputusan perbaikan atau penggantian alat ketika suatu mesin rusak. Ekonomi teknik membantu menentukan apakah lebih baik diperbaiki atau diganti dengan yang baru dan mempertimbangkan biaya, efisiensi, dan umur sisa penggunaan. Jadi seperti contoh ketika suatu pabrik, suatu proyek dia memiliki alat, contoh perusahaan apa namanya tambang pasir, dia punya dump truck, punya ekskavator. Nah, ini salah satunya rusak. Ya, ini ekonomi teknik digunakan. Apakah dump truck ini, alat ini harus diperbaiki? Contoh misalkan, oh harga engine-nya kalau diberikan baru itu harganya sekitar 200 juta. Padahal usia dump truck-nya udah lama dan ketika misalkan dia dijual itu harganya cuma 200 juta lebih dikit. Jadi apakah pertimbangannya ini harus ganti engine atau apakah disekrap atau dijual lagi kemudian dibelikan peralatan yang baru atau alat yang baru. Nah, ini bisa digunakan. Jadi untung ruginya dia memperbaiki, membeli komponen dibandingkan dengan membeli alat baru. Nah, ini ekonomi teknik yang perlu sangat perlu digunakan untuk mempertimbangkan cost and benefit-nya. Kemudian analisis biaya siklus hidup, life cycle cost analysis. Dalam proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau sistem energi, ekonomi teknik digunakan untuk menganalisis biaya total dari perencanaan hingga pemeliharaan dan pembongkaran. Jadi seperti sebuah perusahaan pabrik untuk sumber energinya, apakah dia menggunakan listrik dari PLN secara langsung atau harus menginvestasikan genset yang digunakan untuk sumber energinya. Nah, itu perlu dihitung cost benefitnya. Ini berapa harga genset, kemudian harga berapa biaya operasionalnya untuk pembelian spare part, kemudian berapa fuel yang dibutuhkan setiap harinya. Kemudian kalau PLN nanti berapa KVA setiap bulan, harganya berapa dibandingkan dengan produk yang dihasilkan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah depresiasi. Nah, depresiasi ini sebagai gambarnya adalah penurunan ya. Depresiasi itu adalah dalam ekonomi teknik. Depresiasi ini adalah penurunan nilai suatu aset tetap
Jadi barang, harga alat itu setiap harinya, setiap tahunnya akan mengalami penyusutan. Seperti halnya ketika kita punya alat atau punya mobil, kita beli baru, ketika pemakaian 5 tahun, pasti kan harganya tidak akan sama atau tidak akan lebih mahal, tapi pasti akan mengalami penyusutan turunnya. Jadi tidak seperti mungkin tanah atau emas yang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan. Tapi kalau harga alat ini pasti lebih cenderung turun ya karena beberapa faktor. Yaitu adalah penurunan nilai suatu aset tetap seperti mesin, kendaraan, atau peralatan seiring waktu akibat pemakaian. Kalau dipakai kan pasti ada kerusakan atau usahanya teknologi. Jadi teknologi sudah tidak up to date lagi, ya. Tidak mutakhir lagi ya. Depresiasi mencerminkan bagaimana nilai ekonomi suatu aset berkurang selama masa manfaatnya dan merupakan bagian penting dalam analisis biaya dan keuntungan proyek teknik. Menurut literatur ekonomi seperti dalam buku Engineering Economy of Blank dan Tarquin. Jadi depresiasi adalah kalau kita sadar adalah a systematic allocation of the cost of a physical asset over its useful life, sebuah alokasi sistematis dari biaya suatu aset fisik selama masa manfaatnya. Artinya, harga awal satu aset tidak langsung dibebankan seluruhnya dalam 1 tahun, tetapi dibagi secara bertahap sesuai dengan umur ekonomisnya. Dalam ekonomi teknik, depresiasi digunakan untuk menghitung nilai sisa aset, mengurangi beban pajak, serta menentukan arus kas proyek. Beberapa metode depresiasi yang umum digunakan antara lain metode garis lurus, straight line, metode saldo menurun, declining balance, dan metode jumlah angka tahun, sum of the years digit. Nah, berikut untuk beberapa metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi. Yang pertama adalah tadi metode garis lurus, metode keseimbangan, keseimbangan menurun ya. Kemudian metode jumlah angka tahun dan metode unit produksi. Nah, ini salah satu contohnya untuk menghitung depresiasi suatu alat dengan metode garis lurus ya. Jadi depresiasi per tahun itu adalah cost dikurangi nilai sisa dibagi umur pakai itu. Jadi ini untuk menghitung apa eh, depresiasinya ya. Jadi contoh sebuah mesin dibeli dengan harga 41 juta, estimasi umurnya 5 tahun. Dan setelah 5 tahun barang dapat dijual dengan harga 1 juta. Pastikan akan turun ketika makin 5 tahun. Jadi pembuatan tabelnya seperti ini kan, depresiasinya dari 41 juta harga baru, kemudian 1 juta di akhir periode. Jadi dari 41 juta untuk 5 tahunnya berarti dari 41 juta dengan depresiasi 8 juta jadinya 33 juta. Nanti 33 juta dikurangi 8 juta di tahun kedua harganya menjadi 25 juta. Jadi terus untuk pengurangannya adalah tetap. Jadi depresiasinya dia setiap tahunnya adalah 8 juta.